Shalom pemirsa, Shalom ya pemirsa. jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya. Dewi Katarina, senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Dep? www.anugrah.net. Dan bila ada di antara pemirsa sekalian yang memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini kadang-kadang kita bisa terpelosok dalam suatu jalan kehidupan dan kemudian kita bisa tinggal di sana, kita bisa menjadi orang-orang yang disebut terhilang. Nah, hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu lost and found, atau artinya hilang dan kemudian ditemukan. Ya. Oke, puji Tuhan, siapa narasumbernya? Ya, kita akan menampilkan narasumber kita sepasang suami istri, yaitu Pendeta Iwan Sawang bersama dengan istrinya Ibu Leni. Ya, kita akan belajar banyak sekali pada hari ini bagaimana kisah kehidupan mereka, rumah tangga mereka yang Tuhan pulihkan secara luar biasa. Ya, betul. Untuk tahu lebih detailnya seperti apa pemirsa, mari kita sama-sama simak satu tayangan video klip yang satu ini. Dalam Lukas 5 ayat 32 firman Tuhan mengatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Kadang kita merasa sudah terlalu jauh dari Tuhan akibat setiap perbuatan jahat dan dosa kita. Tapi tahukah Anda bahwa Yesus telah menjadi penebus dan menyelamatkan kita dari segala kutuk dosa dan pelanggaran? Seperti kisah narasumber kita hari ini, Pendeta Iwan Sawang, bagaimana kehidupannya diubahkan dari seorang yang gemar dengan dunia hiburan malam hingga menjadi gembala di GBI Ebenuel Pluit, serta kesaksian istrinya yang mengalami perubahan dari keadaan keluarga yang tidak harmonis menjadi manis. Bagaimana kisah selengkapnya? Ikuti kesaksian Iwan Sawang dan Leni Susanto dalam Good News Program. Ya udahlah, daripada suami kita pergi sendirian ke tempat-tempat malam, lebih baiknya kita ikut supaya kita bisa jaga suami kita, kata gitu. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Anda sedang menyaksikan Good News Program hari ini pada suatu episode, yaitu Lost and Found atau hilang dan ditemukan. Ada dua orang narasumber, sepasang satu suami istri yang sangat luar biasa dan pasti akan memberkati kehidupan setiap daripada pemirsa hari ini yang menyaksikan acara ini. Silakan, Dep. Ya, shalom Pak Iwan, shalom Bu Leni. Shalom. Terima kasih sudah menyempatkan diri ke Good News Program. Ya, puji Tuhan. Pak Iwan, kalau misalnya bisa perkenalan kepada kami supaya pemirsa sekalian boleh tahu dan kenal siapa Bapak tentang pelayanan dan keluarganya mungkin. Nama saya Iwan Sawang, saya sudah berkeluarga, istri saya ada di samping saya namanya Leni Susanto Chandra. Saat ini saya bersama rekan-rekan menggembalakan sebuah gereja di daerah Pluit Utara. Nama gerejanya GBI Ebenuel Pluit. Dan oleh anugerah Tuhan, kami juga sekarang sudah buka cabang yang baru di daerah Taman Surya. Ya, kalau anak-anak Bapak? Anak saya sepasang. Yang pertama cewek, usianya sudah 28. Yang kedua pria, usianya 26. Mereka sudah selesai kuliah. Puji Tuhan. Kan Bapak Ibu, Ibu boleh jawab mungkin udah menikah berapa tahun sekarang ini? Saya sudah menikah waktu tahun 86.
sudah pada tahun menikah. 86. Iya. Oke, berarti sudah 19 tahun. ya? 29 tahun 29 tahun ya. Wow, menikahnya. luar biasa ya. Oke, puji Tuhan. Dan kita hari ini akan belajar daripada kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ya, nah Iya. mau bertanya kepada Pak Iwan dulu. Dulu ceritanya bagaimana Pak sebelum bertobat nih ya? Iya, karena pergaulan juga dan juga karena ya ada pegang sedikit uang lah gitu. Jadi mulai banyak keluar malam dan juga ikut teman-teman taruhan bola, akhirnya terbawa lah. Dan juga bukan karena pengaruh mereka, tapi kebanyakan karena memang kita juga madu. Nah, Ini padahal sudah menikah sama ibu ya Sudah Pak ya? menikah. Baru menikah berapa lama? Setelah menikah 10 tahun lebih. Oh 10 tahun lebih. Dan waktu itu kalau kita baca dari laporan, Ibu juga waktu itu sering kena kelebaran sama Pak Iwan ya? Waktu itu pertama itu Pak Iwan dulu yang pergi. Ya, terus Udah Pak Iwan kemudian- pergi, kira-kira dia pergi setengah tahun. Dia ajak saya Ya. bersama teman-teman. Oh. Bersama teman-teman mereka semua sepasang semua. Oh, jadi suami satu kelompok suami lah ya? istri sekelompok. Terus kemudian setelah itu? Sesudah itu waktu saya pergi selama 1 tahun ikut mereka, tapi ya teman-teman bilang ya udahlah daripada suami kita pergi sendirian ke Ya. tempat-tempat malam, lebih baiknya kita ikut supaya kita bisa jaga suami kita kata gitu. Terus kemudian? Akhirnya waktu itu saya ikut juga, udah sampai ikut, ternyata waktu ada ikut-ikut gitu, ada melihat suatu suasana yang dimana suami saya itu ada seorang perempuan di dalam Di tempat itu? tempat itu Ya, juga. kemudian? Sampai situ waktu saya melihat ada perempuan di tempat itu, hati saya langsung hancur. Ya, maksudnya apa yang mereka lakukan Bu? Waktu itu mereka sempat dansa berdua. Ya, Cuman di pojokan kita nggak, saya lihat mereka berduaan. kan gelap waktu itu. Iya, jadi saya waktu itu saya sempat bagaimana ya, kayaknya hati saya hancur gitu. Iya. Saya sempat kaget, saya nggak menyangka waktu suami yang saya sayangi begitu menyakitkan saya di belakang saya gitu. Ya. Dan kejadian ini berlangsung berapa lama Pak? Dari tahun 1996 sampai 2002. Oh oke. Wow, oke. Jadi cukup lama juga ya? Ya. Oke. Separah apa waktu itu terikatnya dengan kehidupan malam? Kacau banget. Bisa Ya. ceritakan Pak? Saya jadi karena memang juga taruhan bola, keluar malam, ada terlibat karena juga punya perempuan di luar. Jadi itu akhirnya saya juga nggak fokus dengan pekerjaan saya dan hampir setiap hari saya keluar gitu. Waktu itu pekerjaan di bisnisnya di bidang apa? Sama di garmen. Oh, di garmen. Iya. Kemudian setelah itu? Dan karena kejadian itu awal-awal kehidupan saya mulai terjadi keributan dalam rumah tangga semenjak istri saya mengetahui bahwa saya punya perempuan simpanan di luar. Ya. Itulah saat itu terjadi keributan yang besar dalam rumah tangga saya. Tapi saya ini nggak bisa diatur. Kehidupan saya tambah kacau dan tambah rusak. Tapi saya bersyukur lewat perjumpaan istri saya menemukan saya dengan perempuan itu. Sejak itu dia berhenti, dia tidak lagi pernah menginjak dunia malam. Tapi semenjak hari itu oleh seorang karyawan dia dibawa ke gereja. Oh gitu. Iya. Ya, ya, ya. Dan sejak hari itu dia mulai banyak berdoa untuk saya. Ya, nah waktu itu sebagai seorang istri Bu, melihat kondisi suami yang seperti itu lagi terpuruk, perasaan Ibu seperti apa? Waktu itu saya melihatnya waktu keadaan yang dia sedang di luar, itu dia untuk obat-obatan, Ya. juga dia ada judi juga sama perempuan. Waktu saya melihat itu, saya sebagai istri tidak mau siapa yang ada perempuan yang mau suami yang mempunyai perempuan di luar. Ya, Tidak ada, ya. pasti saya Dimadu rasa nggak ada. istilahnya ya, Ya, orang tidak bilang. ada yang mau. Waktu saya melihat itu, saya sempat down, dan saya juga waktu sering ribut terus dengan suami. Ya. Udah sering ribut, suami tambah diributin, dia tambah nggak pernah pulang. Oh, tambah ngelunjak. Tambah nggak pernah pulang. Iya, 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 iya. Dia bisa pergi dari Senin sampai
minggu. Mungkin lupa alamat kali. Mungkin. Karena ada alamat yang baru. Iya. Kita akan lanjutkan setelah break ya. Nah, pemirsa, apakah ada di antara pemirsa juga yang mempunyai pergumulan yang sama di dalam rumah tangga Anda? Dan Anda rindu rumah tangga Anda dipulihkan? Tetap stay tune bersama kami dalam Good News Program. Sejak saat itu, karena pemakaian obat yang gila-gilaan, saya mulai masuk ke dalam dunia orang gila. Adalah sedikit piala yang kami bikin. Kita ada 3 kategori: murid yang paling pandai, murid yang paling rajin, dan murid yang paling berkembang. Dan telah melihat bahwa murid yang paling berkembang ini adalah Nofrisal. Jadi patut untuk dia tahun ini untuk menerima penghargaan ini. Nama saya Nofrizal Amsal, umur saya 13 tahun. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Pekerjaan ibu saya sebagai mencari barang bekas. Ayah saya buruh bangunan. Saya mengucap terima kasih kepada donatur adikku sayang yang telah membantu saya bisa tetap sekolah. Terima kasih donatur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Lost and Found hanya di Good News Program. Nah, mempunyai seorang suami yang jarang pulang, kemudian terikat dengan kehidupan malam, dan ibu tahu kalau dia punya wanita simpanan, tentunya perasaan itu tidak mudah untuk diterima oleh seorang istri. Separah apa waktu itu pergumulan yang ibu hadapi? Waktu itu saya sedang kayaknya bingung gitu ya. Saya harus kerjain apa untuk suami yang saya percaya, yang saya sayang, yang saya kasihi. Begitu dia di belakang saya, dia ada perempuan lainnya. Waktu itu saya memang banyak bercerita sama teman-teman yang sama-sama saya pergi untuk pergi malam itu. Mereka bilang, ya suami kamu mungkin diguna-guna, didukunin gitu. Ya. Jadi kamu harus cari dukun yang lebih hebat lagi daripada perempuan itu katanya. Jadi saya pergilah di mana ada orang, dia dianterin sama teman pergi ke dukun-dukun. Yang saya sudah pergi kira-kira ada 8 dukun. Wow. Dan apa yang dukun itu katakan tuh? Dukun itu mengajarkan saya, suruh saya bakar kemenyan. Ya. Sudah gitu untuk mandi malam, mandi air kembang. Udah gitu juga untuk suami, untuk rokoknya kita gunakan, kopi semua kita gunain untuk suami saya, supaya katanya suami kamu bisa direbut kembali, supaya dapat kembali. Sesudah gitu saya lihat perkembangannya dia bertambah parah.
Oh, semakin diguna-guna semakin parah. Iya. Jadi suaminya kena guna-guna wanita lain, diguna-guna istri sendiri juga. Iya. Pusing nggak Pak waktu itu Pak? Ya, memang itu yang terjadi. Tapi keadaan saya justru tambah kacau. Saya nggak mengetahui kenapa di alam roh waktu itu saya berurusan dengan dukun-dukun. Padahal saya jarang sekali ke dukun, gitu. Itu yang terjadi dengan saya. Kemudian waktu Bapak tambah kacau, Ibu sempat melawan nih ya. Seperti apa perlawanannya? Bapaknya waktu saya lihat dia tambah kacau, memang nggak pernah pulang. Dia juga sudah sampai kelakuannya udah aneh gitu ya. Sampai di rumah dia bisa marah-marah, sampai bisa banting-banting barang, bisa ketawa sendiri, ngomong sendiri. Oh, udah termasuk stres gitu, depresi? Iya. Oh, kenapa itu Pak waktu itu Pak? Sebenarnya bukan depresi atau stres ya. Itu karena pemakaian obat yang gila-gilaan. Efek samping efek dari narkoba. Karena saya pakai obat itu, saya nggak pernah izinkan obat itu drop, itu khasiatnya hilang. Masih dalam keadaan on kencang, saya tambah terus. Saya ingin tahu enaknya sampai di mana ini obat. Jadi saya tidak pernah biarkan diri saya drop, sadar kembali gitu. Jadi apakah Bapak sadar waktu itu apa sih yang Bapak lakukan dan katakan? Karena fokusnya cuma mau tahu enaknya di mana, dan juga sejak saat itu karena pemakaian obat yang gila-gilaan, saya mulai masuk ke dalam dunia orang gila. Jadi dunia orang gila. Jadi saya mulai mendengar ada suara-suara yang ngajak saya bicara gitu. Jadi kalau suara itu memuji, saya tertawa. Kalau suara itu misalnya mengejek gitu, saya marah, saya banting barang. Oh gitu. Itu yang terjadi. Jadi bukan karena depresi, tapi akibat dari obat itu. Wow. Ya. Oke, nah respon Ibu apa Bu melihat ini semua? Waktu itu memang sampai begitu parahnya, sampai dia bisa di rumah tuh tiap hari bikin kekacauan. Ya. Sampai saya sudah sampai gitu, saya udah nggak tahan. Akhirnya saya pulang ke rumah orang tua. Sampai situ Berarti saya ada lagunya itu Bu. Pulangkan saja ke rumah ayah ibuku itu ya. Terus kemudian udah sampai situ saya diajak teman karyawan saya ke gereja. Waktu itu saya udah sempat down ya. Akhirnya dia ke gereja, saya bilang apa sih diajarin ke gereja gitu. Akhirnya saya ikut. Waktu ada altar call itu, waktu ada altar call mau didoakan, siapa yang mau didoakan, saya maju ke depan. Waktu pas maju di depan itu, saya didoakan, saya sempat jatuh. Jatuh, saya menangis. Di situ saya dilawat Tuhan. Saya merasakan sukacita, damai sejahtera yang luar biasa yang saya terima waktu saat itu. Dan beban saya terasa terangkat gitu, sampai kayak pundaknya yang berat, kayaknya lega sekali, enak gitu. Nah, itu gitu. saya rasakan pertama saya ke gereja. Iya. Dan kemudian pada waktu diceritakan Ibu pernah coba bunuh diri juga? Oh iya, waktu itu saat saya sudah putus pengharapan. Dan suatu putus pengharapan, saya sampai melakukan nekat, saya ingin bunuh diri, mengakhiri hidup saya. Bagaimana caranya? Dengan cara waktu itu saya ambil minuman obat waktu itu obat ekstasi, saya minum sekali minum 7. Dan itu saya pingsan, nggak sadarkan diri. Udah nggak sadarkan diri, saya dibawa sama saudara saya ke rumah sakit. Itu yang pencobaan yang pertama. Kedua kali saya sempat loncat dari mobil. Loncat dari mobil gitu, karena waktu itu dia mau pergi, saya nggak diajak. Mungkin saya nggak tahu mau pergi kemana. Akhirnya saya ikutin. Nah sampai situ dia sempat dorong saya loncat ke bawah gitu. Mobil lu waktu jalan? Iya. Jalan berapa? Waktu itu sih jalannya nggak tahu berapa kilo deh ya. Nggak terlalu kenceng juga sih. Terus badannya nggak luka semua? Luka. Pada luka-luka bongsor gitu ya, baret-baret ya. Wow, oke. Pemirsa sekalian, di dalam kehidupan kita nyata-nyata memang contoh kehidupan dari narasumber hari ini, mereka mengalami masalah yang sangat berat dalam rumah tangganya. Nah, kita tahu bahwa dalam setiap kehidupan punya masalah, dan apabila Anda punya masalah juga, hubungi kami saat ini juga, dan kami percaya hanya Tuhan yang bisa membebaskan orang-orang yang terikat ini dengan kebebasan yang mutlak. Stay tune di Good News Program. Yesus, seluruh
Anak-anak adalah harapan bagi masa depan bangsa. Mereka memiliki cita-cita setinggi bintang di langit. Namun, kadangkala mimpi mereka tidak menjadi kenyataan. Karena keadaan ekonomi yang menghimpit, banyak di antara mereka yang terpaksa bekerja untuk membantu orang tua mencari nafkah. Anugerah Ministries terpanggil menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong anak-anak ini mendapatkan pendidikan yang layak. Farisman Warubu, Haba Niata Harefa. Melalui program beasiswa Adikku Sayang, kita sedang mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berhikmat. Kepedulian kita membawa kembali impian serta canda tawa mereka. Nama saya Nala Setiawan, cita-cita saya menjadi menteri. Nama saya Baniat Harif, cita-cita menjadi tentara. Cita-cita saya ingin menjadi polisi, menjadi peguru, pilot. Nama saya Yohana, umur saya 12 tahun, cita-cita saya menjadi pramugari. Nama saya Rean, cita-cita saya menjadi polisi. Ya Bu. Mari bergabung dalam movement ini untuk mewujudkan 1000 anak bisa di tahun ajaran 2014 sampai 2015. Keselamatan yang ku terima di dalam hidupku, anugerah yang terindah bagiku. Yesus, Engkau memberiku kasih yang sempurna, selamanya ku hidup bagimu. Ku nyanyi hosana bagimu, ku muliakan namamu Yesus. Seluruh bumi sujud menyembah padamu Yesus, Kau anugerah terbesar. Keselamatan yang ku terima di dalam hidupku, anugerah yang terindah bagiku. Yesus, Engkau memberiku kasih yang sempurna, selamanya ku hidup bagimu. Ku nyanyi hosana bagimu
sujud menyembah padamu. Yesus, kau anugerah terbesar. Oh, Yesus, kau anugerah terbesar. Oh, Selamat datang Elvira Natali. Welcome back Alvira. Senang sekali berjumpa kembali dengan kamu. Puji Tuhan. Ya. Oke, so Vira hari ini membawa albumnya yang berjudul Mengenalmu Yesus. Mengenalmu Yesus. Oke, ini album Vira yang keberapa? Perdana. Album perdana. Kalau boleh tahu apa kisahnya di balik pembuatan album ini? Kenapa sampai Vira mau membuat sebuah album rohani seperti ini? Ya sebenarnya udah dari SMA sih aku mau, cuman baru kesampean sekarang. Emang pengen, aku senang nyanyi dari SMP, suka nyanyi, terus kayak pengen melayani Tuhan gitu. Jadi makanya buat album ini. Suaranya dia nih cukup bagus gitu ya. Kamu memang berlatih khusus atau memang gimana nih? Les vokal atau? Iya tapi udah lama banget sih. Dulu pernah, terus sekarang ya enggak lagi. Oke. Vira usia berapa tahun sekarang? 18. 18. Kuliah ngambil apa ini? Marketing di Prasetya Mulia. Dan ada rencana main film lagi? Ya ada. Ada. Bisa cerita nggak keterlibatan kamu dalam film itu awalnya bagaimana gitu? Awalnya aku penulis novel. Terus ya novel aku diadaptasi. Kemudian pas diadaptasi kan ada proses-proses mencari pemain segala macam. Kebetulan aku juga yang adaptasi novelku itu kan Rudi Sudjarwo. Dia itu buka sekolah acting dan aku sekolah di sana juga. Jadi aku waktu itu ikut-ikut casting gitu-gitu. Ya puji Tuhan sih akhirnya aku bisa ikut main. Jadi kamu menjadi pemeran utamanya? Oke, di dalam film yang diangkat dari novel karanganmu sendiri? Iya. Spesial juga ya? It's very special. Kamu kok bisa sampai jadi penulis novel gimana ceritanya? Awalnya juga nggak sengaja, cuman waktu SMP aku emang suka baca novel dari SMP. Terus ya waktu SMA masih suka dan waktu itu aku lagi bosen gitu sih di kelas, aku lagi bosen. Ini ngapain ya, gambar udah biasa, jangan ngobrol ntar dimarahin guru, pokoknya mikirin sesuatu yang belum pernah aku lakuin. Tiba-tiba aku emang lagi suka banget sama novel yang aku baca waktu itu. Ya. Kenapa nggak nulis gitu? Ya udah akhirnya aku coba nulis di kertas, tapi kemudian dipindahin ke laptop. Jadi nggak merhatiin guru tapi nulis novel? Enggak juga sih. Oke. Garis besarnya doang. Iya, awal nulis ya gitu. Oke. Good. Dan sekarang udah berapa novel yang kamu pernah terbitin? Yang terbit baru 2, kan aku baru mulai, maksudnya aku nulisnya waktu SMA kan, 3 tahun yang lalu. Jadi aku baru nerbitin 2 sih. Itu Janji Hati yang udah difilmin tahun 2013 terbitnya. Terus yang 2014 nerbitin lagi, dia dewasa sih, novel dewasa gitu. Terus kalau sampai sekarang sih udah ada 2 cerita lagi yang udah jadi, itu siap diterbitin juga. Ya terus sekarang lagi nulis lagi 1. Ya. Oke, Dan kamu berarti tentunya udah saya novel rasa kelima. mendapatkan full support dari keluarga kamu, dari papa mama. Support awalnya sih enggak, tapi sekarang ya dapat. Nah, bagaimana kamu bisa meyakinkan mereka untuk benar-benar support kamu dalam hal ini gitu? Awalnya ya aku bilang enggak sih, aku nggak bilang secara langsung aku minta disupport, tapi aku cuman tunjukin kalau ya aku tuh emang suka lo di sini, aku konsisten banget gitu kan, maksudnya aku nulis aku apa gitu sih. Jadi mereka mungkin bisa lihat sendiri, ya udahlah nggak bisa ngomong kayak gitu. Oke. Kalau album Mengenalmu Yesus ini album Vira yang pertama ya? Ya, nah kalau untuk album sih aku disupport banget sama ini orang tua. Mereka malah yang pengen aku supaya punya album rohani gitu biar bisa pelayanan gitu sih. Jadi berkat buat banyak orang. Iya. Oke, Sukses jadi, ya buat Vira. Ya, sukses thank you, juga amin. untuk kalau misalnya kamu akan traveling dari satu daerah ke daerah yang lain.
Oke, Amin, amin. sukses selalu ya, memuliakan nama Tuhan. Oke. Good. Nah, pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah album keberapakah Mengenalmu Yesus yang dibawakan oleh Vira hari ini? Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa, atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format yang seperti ini: kuis, kemudian nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Mengenalmu Yesus, persembahan dari Elvira Natali. Pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News program. Jadi saya tiap hari hanya berhidupnya hanya berdoa, baca firman dan berpuasa. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden manibek. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Masih di Goodies program dalam suatu episode yaitu Lost and Found bersama dengan narasumber yaitu Pak Iwan Sawang bersama dengan istrinya Ibu Leni. Silakan, Dek. Ya, kemudian kita mau bertanya bagaimana waktu itu kisahnya Bapak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Semenjak istri saya mengenal Yesus, dia mulai banyak berdoa untuk saya. Dia ikuti doa puasa yang 3 hari 3 malam gak makan. Dan itu dia lakukan hampir rutin dan sering dia lakukan. Dan mulai saya mendengar suara-suara yang menegur saya supaya saya tidak lagi pergi ke dunia malam. Bapak dengar ya, Pak? Saya Audible dengar, dengan telinga Bapak. audible, Misalnya iya. ngomong apa misalnya? Suara itu berkata, jangan lagi pergi. Padahal Bapak lagi on. Lagi dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar. Oke, nah Ya. kalau mau dibandingkan dulu antara pada waktu sebelum mendengar suara yang positif ini Iya. dengan suara yang negatif, bedanya apa? Kalau suara ini nggak banyak bicara, ngomongnya cuma satu patah, tapi itu sangat-sangat mempunyai wibawa yang luar biasa gitu. Dalam artinya gitu. Ya, dalam. Kemudian kalau yang suara-suara lain? Suara-suara itu hanya seperti suara umumnya kita bicara gitu. Ya, yang memancing emosi kita. Jadi ada keributan apa gitu ya? Yang membuat kita akhirnya kejiwaan kita ini kacau gitu. Oke. Kemudian setelah Bapak mendengar suara bilang jangan pergi lagi ke Saya dunia berkata malam. kepada suara itu, kenapa teman-teman saya yang lain boleh, kenapa saya nggak boleh gitu. Karena saya nggak tahu kalau Tuhan waktu itu bisa bicara. Iya. Ya, itu yang terjadi. Tapi semenjak istri saya terus berdoa untuk saya, setiap kali saya pergi ke diskotik, ketika obat sudah menguasai kesadaran saya mendengar di diskotik ada suara orang berdoa Bapa Kami di dalam diskotik. Wow. Diiringi oleh suara house musik. Wow. Jadi suara house musik yang hingar-bingar itu mengiringi orang berdoa Bapa Kami. Terus perasaan Bapak gimana itu? Saya nggak ngerti. Karena saya bukan latar belakang dari orang-orang percaya, Ya. tapi saya nggak mengerti. Saya ceritakan dengan teman-teman saya hanya menertawakan saya, nggak ada solusi. Dan itu berjalan 1 tahun lamanya. Setiap kali saya dalam keadaan on kencang, saya mendengar suara orang-orang berdoa. Nah, Bapak kok tahu kalau itu doa Bapak Kami akhirnya? Karena saya sekolah di sekolah Katolik. Oh. Nah, jadi saya tahu itu doa Bapa Kami.
Nah ini dari ibu nih. Apa yang ibu lakukan pada waktu itu selain berdoa 3 hari 3 malam puasa dan yang lain-lain itu apa? Waktu itu saya hanya satu sumber kekuatan buat saya. Di dalam masalah itu saya memang terpuruk melihat suami dalam keluarga saya. Jadi saya hanya satu yang menjadi sumber kekuatan itu Tuhan Yesus. Jadi saya tiap hari hanya berhidupnya hanya berdoa, baca firman dan berpuasa. Saya sampai ngomong sama Tuhan, setiap hari saya kayak melihat keadaan suami kayak yoyo gitu. Ntar iman saya naik, down lagi karena melihat keadaan suami saya. Nah, kalau mau dibandingkan dulu nih Bu, antara dulu Ibu pernah pergi ke dukun dan kemudian pada waktu Ibu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sebenarnya yang membedakan itu apa? Waktu saya udah mengikut Tuhan, saya itu ada sukacita, ada kedamaian, damai sejahtera. Terus kemudian? Kayaknya ada kasih, jadi mengasihi suami gitu. Enggak lagi benci tapi mengasihi. Iya. Dulu benci, sebel, sampai mengutuki dia. Ternyata waktu saya udah mengenal Tuhan, kayak ada kasih. Iya. Kayaknya ini orang harus ditolong gitu, jangan sampai. Lagi sakit nih rohnya ya. Iya, lagi harus ditolong. Nah kemudian kalau saya baca dari kisah Bapak, suara-suara yang bicara itu sampai suatu malam Bapak sudah tidak tahan lagi, lalu minta bantuan Ibu dan anak-anak untuk mendoakan Bapak ya? Iya betul, ya. Ya karena ada hal-hal yang saya alami di diskotik, 1 tahun lamanya Tuhan buka pendengaran saya, sehingga saya setiap kali dalam keadaan lagi oneng gitu, lagi on kencang gitu, saya mendengar orang berdoa. Dan ini yang merupakan sebuah tanda tanya saya, apa yang sedang terjadi? Akhirnya suatu hari saya ceritakan kepada istri dan anak-anak saya, tapi karena istri adalah petobat baru, dia juga nggak bisa kasih banyak solusi, dia cuma berkata, kamu mau nggak ikut saya ke gereja? Iya. Gitu. Itu lebih daripada cukup Pak ya? Ya, lebih dari cukup. Dan itu menjadi titik awal dari pertobatan Bapak? Iya. Nah terus kemudian pada waktu, hal apa yang membuat Bapak memutuskan saya akan tinggalkan ini semua gitu? Saya nggak ambil keputusan untuk meninggalkan semua itu, saya hanya ingin tahu apa yang sedang terjadi dengan saya. Lalu kemudian? Akhirnya suatu hari saya ikut dia ke gereja. Dan seperti biasa pas hari itu ada perjamuan kudus, saya tanya kepada istri, boleh nggak saya ikut ambil bagian perjamuan kudus Terus ini? kemudian? Istri cuma berkata, kalau kamu percaya ambil aja. Ya. Saya ambil, saya makan perjamuan kudus itu. Ya. Setelah itu saya pulang, selesai ibadah pulang. Siangnya teman telepon lagi, Wan, diskotik udah buka. Dia bilang, gue punya barang bagus nih, lu kesini gitu. Dan saya ke sana. Akhirnya saya makan lagi etasi. Tanpa saya sadari, saya mencampur perjamuan kudus dengan pil setan. Dan akibat dari itu. Sebentar Pak, oke. Bapak campur ya. Jadi berarti Bapak dari gereja perjamuan kudus, kemudian malamnya ke diskotik lagi, minum Siangnya. lagi, pakai lagi. Siangnya. Oke, kita akan break dulu. Pemirsa sekalian, apa yang terjadi? Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Saya bersama rekan-rekan dipercayakan sebuah pelayanan dan kami menggembalakan di daerah GBI Avenuel Pluit, di daerah Pluit. Pada awal tahun 2011, kami meluncurkan program Adikku Sayang, yaitu program beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu, namun mereka mempunyai semangat untuk belajar. Program ini sudah berlangsung di 2 titik, yaitu GSPDI Mangga Ubi dan di GBI Cengklong, Jakarta. Tidak hanya menyekolahkan, menyediakan seragam dan alat tulis bagi mereka, tetapi kami juga memberikan nutrisi berupa 1 butir telur rebus dan 1 pek susu. Karena kami percaya dengan nutrisi yang baik akan meningkatkan semangat dan daya ingat mereka. Kami juga menyediakan bimbing belajar setiap 2 hari sekali untuk memperlengkapi mereka supaya menjadi anak-anak yang unggul. Selain daripada itu, setiap liburan sekolah kami akan mengajak mereka rekreasi ke tempat-tempat yang mengasihkan dan memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas bagi mereka. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini.
Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ya pemirsa sekalian, Anda masih menyaksikan Good News program dalam suatu episode yaitu Lost and Found bersama narasumber kami yaitu Iwan Sawang bersama dengan istrinya. Langsung saya akan tanya kepada Bapak ya. Jadi Bapak tadi bercerita mencampurkan perjamuan kudus dan kemudian campur ekstasi. Dampaknya apa nih Pak? Dampaknya setelah itu ketika kesadaran saya hilang, dikuasai oleh obat, saya merasakan roh jahat mulai berdatangan. Mengelilingi saya. Rasanya gimana itu Pak? Suasananya mencekam, nggak enak, dan roh-roh jahat itu mulai mengajak saya bicara. Saya bisa mendengar suara mereka. Ya. Tapi ada suara yang pernah bicara dengan saya, suruh saya untuk tidak lagi ke dunia malam. Suara itu juga berkata, jangan dengarkan, jangan bicara. Dengarkan saja, jangan bicara. Suara itu berkata begitu. Ya, ya. Setelah itu saya tunggu sampai reaksi obat yang saya minum itu turun, hilang dosisnya. Saya segera tinggalkan diskotik itu. Biasanya saya tidak pernah izinkan obat itu drop. Tapi hari itu saya pulang ke rumah karena suasana yang sangat menakutkan dan mencekam. Setelah di rumah seperti biasa, taruhan bola, dan setelah malam, kira-kira jam bola selesai jam 2, saya pikir saya mau tidur gitu. Tapi setiap kali saya meremkan mata, ada yang tempeleng saya. Wow. Ada yang gamparin saya. Terus kemudian? Dan saya mulai mencari siapa yang melakukannya. Saya periksa seluruh rumah tapi nggak pernah ketemukan. Udah itu, saya bangunkan istri dan anak-anak untuk mulai berdoa untuk saya. Karena saya intip juga enggak kelihatan. Asal setiap kali mata ini terpejam ada yang tampar. Wow. Ada yang gaplokin gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya saya bangunkan istri dan anak-anak saya minta mereka untuk berdoa untuk saya. Nah, saat itu enggak ada lagi rasa malu. Tapi adalah ketakutan yang sangat mencekam yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Iya. Ketika didoakan tidak terjadi sesuatu apapun. Setelah jam 4 pagi saya pikir sudah selesai. Mereka sudah selesai berdoa, anak-anak juga besok harus sekolah. Saya suruh mereka, sudahlah, kamu orang istirahat. Saya pikir saya juga mau istirahat. Tapi setiap kali saya meramkan mata, saya ditabukin lagi. Tempeleng lagi? Digampar lagi gitu. Dan itu berlanjut sampai 3 hari. Setelah 3 hari kemudian barulah semuanya itu tenang kembali. Tapi yang luar biasa, lewat proses Tuhan 3 hari ini, segala ikatan saya itu terlepas. Wow, puji Tuhan. Ya, total ya Pak? Total. Bapak nggak sampai masuk rehabilitasi atau apa gitu? Ya, semua ketagihan saya dengan obat-obatan terlarang itu terlepas total. Rokok yang 1 hari 110 batang atau 5,5 bungkus itu juga lepas total. Saya yang sering keluar malam dan jarang pulang itu nggak pernah lagi dilakukan. Wow. Perempuan yang jalan dengan saya 5,5 tahun, hari itu juga berhenti. Puji nama Jadi Tuhan Bapak ya. mengalami transformasi hidup yang luar biasa nih, Iya. menjadi ciptaan yang baru. Nah kalau bicara dampak dari pertobatan Bapak ini apa Pak? Sekarang saya tahu Bapak sama Ibu sudah melayani, Iya. ceritakan tentang jemaat yang Anda layani. Saya bersama rekan-rekan dipercayakan sebuah pelayanan dan kami menggembalakan di daerah GBI Avenuel Pluit, di daerah Pluit Utara. Dan jemaat yang kami jangkau yang Tuhan kirim untuk boleh kami gembalakan dan kami muridkan itu rata-rata mereka punya latar belakang seperti saya.
Ada yang baru keluar dari penjara, bahkan bandar saya juga sudah bertobat. Wow, sekarang puji Tuhan. sudah ikut di gereja sebagai jemaat dan juga sudah melayani Tuhan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan mengirimkan mereka yang sama sekali tidak mengenal Yesus. Mereka kami muridkan, kami gembalakan, kami baptis. Wow. Hari ini mereka semua bertumbuh dan mereka luar biasa dan mereka sekarang sudah pada melayani Tuhan. Dahsyat, itu luar biasa sekali ya. Puji Tuhan. Ya. Oke, silakan. Kita akan lanjut setelah break ya. Nah pemirsa, sebelum kita jedah sebentar, pemirsa, ada doa yang sudah terjawab dari seorang pria, seorang pemirsa dari desa Jiko Blanga di Sulawesi Utara ya. Beberapa saat yang lalu beliau mengirimkan SMS meminta dukungan doa kepada kami, dan setelah kami doakan, dia mengirimkan SMS balik dan berkata, "Shalom, saya ingin bersaksi tentang kemurahan Tuhan. Saya pernah mengirimkan SMS meminta agar kakak saya didoakan agar sembuh dari sakitnya yang parah, yang hampir membuat kami putus asa karena keluar darah dan daging dari mulutnya. Tapi menurut dokter ia tidak sakit. Sudah 1 bulan di rumah sakit. Setelah kakak saya didoakan hanya beberapa minggu, dia langsung sembuh dari sakitnya yang begitu parah. Kami percaya itu semua adalah kasih sayang Tuhan. Terima kasih. Semoga Good News selalu menjadi saluran berkat buat semua orang. Amin. Amin." Ya pemirsa, masih adakah di antara Anda yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News program. Kami sepakat sekarang dengan setiap pemirsa yang ada di rumah. Kami sepakat, kami satukan iman kami. Kami minta pertobatan daripada jiwa-jiwa yang terhilang. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden manibek. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Lost and Found di Good News program, langsung kembali kepada narasumber kami. Ya Ibu, waktu Bapak sudah bertobat, tentunya Ibu juga ada proses untuk mengampuni dia ya. Yang sering kami dengar bagi istri-istri yang sudah pernah disakiti hatinya oleh suami, untuk mengampuni mungkin mudah, tapi untuk melupakan tidak semudah itu. Banyak di antara mereka yang bilang sama kami bahwa kalau pada saat mau berintim sama suaminya, kemudian teringat suaminya berintim sama wanita lain, seperti itu. Nah, bagaimana caranya Ibu bisa mengalahkan hal-hal yang seperti itu? Ya, itu semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan. Di mana waktu itu Tuhan berbicara melalui firman-Nya, dia bilang, kamu harus ampuni suami kamu, harus lepaskan semuanya. Saya berkata, Tuhan, saya nggak sanggup untuk mengampuni dia. Tuhan bilang, kamu harus ampuni. Kalau kamu nggak mau ampuni, saya juga tidak akan mengampuni kamu. Jadi saya mengambil suatu keputusan, saya akan mengampuni dia. Dan waktu saat itu Tuhan melawat saya, dan saya diberikan suatu kekuatan, kasih Tuhan, sehingga saya bisa melayani dia. Puji Tuhan, sekarang keluarga, kita berdua kayak orang lagi sedang masih muda-mudanya pacaran gitu. Puji Tuhan, Ya, puji puji Tuhan. Nah, Tuhan. mungkin bagi Bapak sebagai penutup, Bapak bisa berikan kata-kata dorongan bagi orang-orang yang mungkin lagi bermasalah, mungkin mereka mau maju tapi nggak bisa maju gitu Pak. Nasihat apa yang Bapak bisa berikan? Saya hanya mau katakan begini, apapun masalah yang
Anda sedang alami, teruslah mengandalkan Tuhan. Percayalah, sudah ada jawaban, ada solusi untuk setiap pergumulan kita, masalah yang sedang Anda hadapi. Seberat apapun, Anda harus tetap yakin dan percaya bahwa doa-doa Anda itu didengar. Hari ini saya bisa ada di tempat ini karena doa seorang istri. Dia hanya meminta kepada Tuhan, selamatkan jiwa suami saya. Saya tidak mau dia binasa. Dan di dalam doanya dia berkata, dia suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya. Dan apa yang dia doakan itu dijawab oleh Tuhan. Dan hari ini saya jadi seperti yang dia katakan dan dia doakan. Karena itu saya mendorong Anda semua untuk terus berdoa. Bawa masalahmu kepada Tuhan, jangan bawa masalahmu ke orang-orang yang lain. Andalkan Tuhan, Anda akan menerima jawabannya dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Terima memberkati. kasih, Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Bu Leni ya atas Sama-sama. waktu yang diberikan. Puji Tuhan. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan sebagai penutup yang akan kita lihat bersama-sama daripada kitab Lukas 15. Kita melihat daripada ayat 24. Lukas 15 ayat 24 firman Tuhan berkata, "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Ada satu kisah Tuhan Yesus bercerita bahwa seorang ayah mempunyai 2 orang anak. Yang satu anak yang tertua, yang kedua anak bungsu. Dan kemudian anak bungsu berkata kepada papanya, "Pak, aku minta hak warisku dan berikan kepadaku." Padahal papanya belum meninggal. Dan kemudian papanya karena dia tentunya sangat mengasihi kedua anaknya, maka permintaan daripada si bungsu diberikan kepada anak yang bungsu. Nah kemudian pemirsa sekalian, singkat cerita yang terjadi adalah anak yang bungsu lari meninggalkan rumah dengan membawa harta warisan dia. Dan kemudian di sana dikatakan bahwa si bungsu mulai berfoya-foya akan kehidupannya. Dia berpesta, dia melupakan akan kondisi orang tuanya, dia tidak ingat lagi akan menjadi tanggung jawab kehidupannya. Dia terus berpesta pora. Ya saya percaya mungkin terlibat dalam pergaulan yang bebas, kemudian obat-obatan yang terlarang, minum-minuman keras, atau semua tindakan yang tidak terpuji. Dan kemudian sampai suatu kali kelak, uangnya atau kekayaannya habis. Tidak hanya uangnya habis, kemudian negeri itu dilanda suatu kekeringan yang sangat dalam, musim paceklik. Dan kemudian sampai semua orang meninggalkan daripada si bungsu ini. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa akhir daripada kehidupan si bungsu, dia tidak menjadi dalam kondisi yang baik. Karena bukan hanya dia nggak mempunyai uang, dia tidak mempunyai pekerjaan. Sampai dia harus mencari pekerjaan yang paling rendah, yaitu dia harus menjaga babi. Kita tahu bahwa di dalam adat orang Yahudi, babi adalah salah satu binatang yang dianggap sebagai binatang yang haram. Nah bayangkan, anak orang kaya, orang Yahudi tetapi bekerja untuk menjaga kandang babi, pemirsa sekalian. Dan bahkan karena dia tidak bisa makan, nggak punya uang untuk makan, nggak ada orang yang memberi dia makanan, maka yang terjadi adalah dia waktu itu sampai berebut makanan dengan si babi, pemirsa sekalian. Nah ini adalah suatu gambaran daripada kehidupan manusia yang kemudian meninggalkan apa yang sudah menjadi rencana Tuhan, masuk untuk mengejar kepuasan nafsu kedagingannya sendiri, dan kemudian akhirnya manusia seperti ini tidak akan pernah bertobat sampai dengan titik yang terendah. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Iwan atau narasumber kami, bahwa pada waktu dari titik terendah itu, dia nggak akan pernah naik kembali, pemirsa sekalian. Dia nggak akan pernah mau, dia mungkin mempunyai keinginan untuk kembali naik, tapi nggak bisa. Sampai dengan kondisi rock bottom atau kondisi yang terendah. Ya, nah kita tahu bahwa kemudian di dalam cerita itu, anak ini kemudian mulai berpikir, di rumah ayahku ini begitu banyak hamba-hamba yang bahkan memiliki banyak makanan, banyak hal-hal yang dapat didapat dengan mudah, tetapi aku di sini nggak punya makanan. Dia akan pulang, minta maaf kepada papanya, dan kemudian dia akan berkata, "Pak, aku mau jadi pelayan aja. Aku nggak usah jadi anak, tapi aku beri makan yang cukup." Nah, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di akhir daripada cerita itu, ayah itu menunggu selama berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, ayah ini menunggu anaknya pulang kembali. Dan pada waktu anaknya dari jauh itu lagi perjalanan pulang, papanya melihat, papanya lari mengejar dan kemudian memeluk anaknya, berkata kepada semua pelayan-pelayanannya supaya anaknya dipulihkan, pemirsa sekalian, diberikan cincin yang baru, dimandikan, diberikan jubah yang baru, dan dipotong hewan ternak yang paling tambun untuk memestakan anaknya. Dan bapaknya berkata bahwa anakku ini dulu terhilang, sekarang pulang kembali. Pemirsa sekalian, ini gambaran daripada kehidupan pemirsa sekalian dan saya.
bahwa pada waktu kita lari daripada Tuhan, hidup kita seperti daripada anak muda yang bungsu ini, yang harus sampai mengalami kondisi rock bottom, dan kemudian baru di sana kita menyadari bahwa saya nggak boleh seperti ini. Dan saya percaya tidak ada suara lain yang bisa berkata kepada kita bahwa saya nggak boleh seperti ini, kecuali suaranya Roh Kudus, suara Tuhan. Seperti narasumber katakan, istrinya berdoa. Bapak Ibu sekalian pemirsa, apabila ada anggota keluarga Anda yang terhilang dan Anda punya kerinduan supaya mereka bisa dipulihkan, berdoa. Doa satu-satunya jalan keluar. Mungkin Anda sudah mencoba apapun juga, coba yang satu ini, doa. Dan firman Tuhan mengatakan doa orang benar. Doa orang benar ini adalah doa orang yang berserah kepada Tuhan. Doa orang yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan doa orang benar besar kuasanya. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Saya tahu mungkin ada orang-orang yang masih terhilang dalam keluarga Anda. Ini waktunya kita berdoa bersama-sama. Saya nggak tahu siapa Anda, tetapi Anda mengenal keluarga Anda. Dan firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul, kita bersama-sama meminta sepakat untuk jiwa-jiwa yang terhilang, maka Yesus sendiri akan memenuhi daripada keinginan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sepakat sekarang dengan setiap pemirsa yang ada di rumah. Kami sepakat, kami satukan iman kami. Kami minta pertobatan daripada jiwa-jiwa yang terhilang. Dalam nama Yesus, Tuhan, biarlah suami-suami yang belum pulang, sudah lama mereka meninggalkan rumah, istri-istri yang meninggalkan suami, anak-anak yang sudah tidak jelas di mana mereka. Tuhan, biarlah Engkau gerakkan hati mereka, lembutkan hati mereka Roh Kudus, untuk mereka pulang kembali, menghubungi keluarga mereka kembali. Dan terutama Tuhan, kami minta keselamatan daripada jiwa dan rohnya. Di dalam nama Yesus, kami melepaskan urapan dan berkat. Terima pemirsa sekalian, terima. Engkau tidak sendirian, Roh Kudus bersama dengan engkau. Jangan takut, kata Tuhan, aku menyertaimu. Dan biarlah engkau terima kekuatan, kesembuhan, dan pemulihan daripada segala sesuatu. Yang percaya bersama dengan saya, katakan amin. Amin. Haleluya. Ya, pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini di Good News Program. Kami percaya Anda diberkati sama seperti kami diberkati di studio. Tiba saatnya kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian, hanya untuk berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugrah.net. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.